Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Lutfi Atika dari kelas PBSI B Pagi semester 4 beserta teman-teman saya Bella Oktawinata, Anissa Stiani Arum, Mona Lisa dan juga Filda Mianda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi membaca kritis, kreatif, dan sinopsis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dini Hajafiani, Magister Pendidikan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu materi membaca kritis. Baik, membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di dalam atau di balik teks. Ahuja tahun 2010 mengemukakan bahwa membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kreatif terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif yaitu yang lebih tingkat tinggi. Baik, langsung saja akan dilanjutkan oleh teman saya, Mona Lisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kanza mengenai pengertian membaca kritis, keterampilan membaca kritis, dan teknik membaca kritis. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah tingkatan kemampuan membaca yang bertujuan untuk memahami teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Keterampilan membaca kritis memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, keterampilan menginterpretasi, yang kedua, keterampilan menganalisis, yang ketiga, keterampilan menginferensi, yang keempat, keterampilan mengevaluasi, yang kelima, keterampilan mengeksplanasi, yang keenam, keterampilan meregulasi. Teknik membaca kritis ada 4. Yang pertama, mengerti isi bacaan, yang kedua, menguji sumber penulis, yang ketiga, interaksi antara penulis dengan pembaca, yang keempat, terbuka terhadap gagasan penulis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Mona Lisa, yaitu materinya tentang pengertian membaca kreatif. Yaitu menurut Tarigan dalam Pratiwi tahun 2007, pada halaman 73 menyatakan ada dua tujuan membaca, yaitu tujuan behavioral dan tujuan ekspresif. Tujuan behavioral diarahkan pada kegiatan membaca untuk memahami makna kata, keterampilan studi, dan pemahaman. Sedangkan tujuan ekspresif terkandung dalam kegiatan membaca pengalaman atau pengarahan diri, interpretatif, dan membaca kreatif. Kemudian ada juga menurut Haras dan Sulatriningsih dalam Pratiwi pada tahun 2007 dan pada halaman 73 dengan mengutip dari Dictionary of Reading menuliskan bahwa membaca kreatif pengetahuan yang baru untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya yang pernah didapatkan oleh pembaca. Kemudian menurut Morman dan Ram dalam Pratiwi pada tahun 2007 halaman 74, membaca kreatif adalah tugas pembaca yang diterapkan pada teks-teks yang mengandung konsep-konsep bagi pembaca. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Filda Mianda. Selanjutnya adalah ciri-ciri membaca kreatif. Ciri-ciri pembaca kreatif yang dikemukakan oleh Nur Hadi. Yang pertama yaitu kegiatan membaca kreatif tidak berhenti sampai pada saat pembaca menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca. Keempat, hasil membacanya berlaku sepanjang masa. Kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacanya. Ketujuh, mampu memilih atau menentukan
bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Kedelapan, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Kesembilan, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Kesepuluh, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Sintiani Arum. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari slide ke-12 tentang pengertian membaca sintopsis. Jadi, membaca sintopsis artinya membaca dengan membanding-bandingkan ide atau masalah yang hampir sama yang terdapat pada teks atau bahan bacaan. Membaca sintopsis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Secara umum, membaca sintopsis terdiri dari 3 aktivitas, yaitu yang pertama mendeskripsikan, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga mensintetiskan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adler tahun 2007 halaman 373 sampai 390, pada dasarnya kegiatan membaca sintopsis dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan membaca dan yang kedua tahap kegiatan membaca. Jadi kesimpulannya, membaca kritis, kreatif, dan sintopsis yaitu kegiatan membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam, membaca untuk memahami apa yang terdapat di dalam suatu teks bacaan, serta membaca untuk membanding-bandingkan ide atau gagasan yang ada di dalam suatu teks. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh saya dan juga teman-teman saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.